Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita sarah sudah selesai. Sekarang kita coba baca sama-sama ya tentang Madarijus Salikin ya, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jenjang spiritual para penempuh jalan rohani ya. Judul aslinya itu Madarijus Salikin ya. Kemudian ini diintisarikan oleh Aunur Rafiq Shalih LC dengan merujuk 3 buku Madarijus Salikin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Darul Kitab Al-Arabi ya, Beirut, Lebanon, cetakan yang pertama itu tahun 1392 Hijriah. Kemudian Tahzib Madarijus Salikin Mus'id bin Farid Al-Asmuni, Darul Ghad Al-Jadid, cetakan pertama juga tahun 1426 Hijriah. Penerbitnya Rabbani Press ya. Kemudian selesai pengantarnya nggak perlu ya. Kita masuk ke bab yang pertama ya. Biasanya ya, mukadimahnya juga cukup panjang. Bab pertama itu kita masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah pembukaan berbagai tuntunan atau tuntutan yang tinggi. Surat Al-Fatihah ini meliputi induk tuntunan yang tinggi dengan peliputan yang paling sempurna dan kandungan yang paling lengkap. Ia mengandung takrif menurut Ibnu Qayyim ya, pengenalan maksudnya tentang al-ma'bud ya, pengenalan tentang Tuhan yang berhak diibadahi, yang maha suci lagi maha luhur, dengan 3 nama yang menjadi rujukan Asmaul Husna dan semua sifat yang luhur, bahkan menjadi sentralnya 3 nama, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Surat ini dibangun di atas landasan ilahiyah, ketuhanan ya Allah sebagai zat yang diibadahi. Ilahiyah artinya diibadahi ya, atau kita ibadah peribadatan istilahnya. Kemudian rububiyah, ketuhanan Allah sebagai zat yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta. Rububiyah itu kekuasaan Allah ya. Nah, rezeki dari Allah, langit dan bumi Allah yang cipta, itu namanya rububiyah. Kalau peribadatan ya uluhiyah ya atau ilahiyah. Ya, makasih ya Pak. Ulangin ya, rububiyah, ketuhanan Allah sebagai zat yang menciptakan,
menguasai, mengatur alam semesta. Dan rahmat Allah, kasih sayang, karena itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, dibangun di atas landasan ilahiyah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi penyembahan hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Jadi dua ilahiyahnya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dibangun di atas landasan rububiyah dan pemahaman petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu ihdinas siratal mustaqim, dibangun di atas landasan sifat rahmat. Sedangkan alhamdu mengandung ketiga hal tersebut. Jadi Allah itu terpuji, keilahiyahannya, rububiyahnya, rahmatnya. Terpuji karena penyembahannya, ya ilahiyahnya, dan rububiyahnya juga rahmatnya. Pujian dan sanjungan itu diperuntukkan baginya dengan sempurna karena kemuliaannya. Surat ini juga menetapkan adanya hari kiamat dan membalas amal manusia yang baik dan yang jelek. Di samping menetapkan kesendirian atau tafarrud Allah Ta'ala dalam menetapkan keputusan yang adil. Dijelaskan juga bahwa manusia itu adalah budaknya Allah, kita itu budak gitu kan. Nah, kita hanya menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berada di dalam bingkai firman-Nya, yaitu Malikiyah Umiddin, yang menguasai hari pembalasan. Surat ini juga menetapkan kenabian dari beberapa sisi sebagai berikut. Malikiyah Umiddin ya. Pertama, keberadaan Allah sebagai Rabb bagi alam semesta. Maksudnya yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang terbesar adalah wahyu. Nah, ini penetapan sebagai nabi ya. Maksud Ibnul Qayyim yang pertama itu juga sebagai penetapan kenabian. Diutusnya para rasul dan diturunkannya petunjuk, ilmu dan hikmah dan nikmat-nikmat yang terus menerus, yang tiada terputus dari mereka sedikit pun. Dia sementara mengurus makhluknya dengan ilmu, hikmah dan kekuasaannya, dengan penguasaan dan pengaturan yang sebaik-baiknya setiap saat. Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, maha bijaksana dan maha mengetahui, yang menundukkan semua yang ada di langit untuk manusia agar memelihara dan mengembangkannya, sehingga dengan demikian ia tumbuh dan berkembang dan meningkat derajatnya pada posisi yang sempurna dan mulia sebagaimana manusia. Jadi ia mengetahui nikmat-nikmat Tuhannya, rahmatnya, hikmahnya yang tinggi dalam mengatur dirinya dan menentukan ketentuannya. Kemudian dia bersyukur kepadanya dan menjaga harga dirinya hingga menjadi terhormat dengan memurnikan maknawiyah kemanusiaannya yang mulia, menjernihkannya dan menyucikannya dengan merenungkan dan memikirkan ayat-ayat kauniyah dan menghayati dan memahami serta mengamalkan ayat-ayat ilmiah agar jiwanya menjadi ahli ibadah dengan puncak ketundukan dan cinta yang sangat tulus kepada Rabb-Nya ya, yang Rahman dan Rahim.
serta Maha Esa, karena dialah yang menciptakan dan mengutamakannya dengan kebaikan dan karunia-Nya, yang memberinya semua unsur kekuatan, keagungan dan kemuliaan, dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, agar jiwa itu tinggi mutunya dan mendapatkan kebahagiaan. Semua itu sama saja butuh kepada Allah yang Maha Esa, sedang Allah yang Maha Esa itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan seorang hamba yang mukhlis dengan ibadahnya yang benar dan pengabdian yang jujur akan dapat menaiki tangga-tangga kemuliaan, sehingga akan berada bersama-sama dengan orang-orang yang baik di Illiyin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita demikian. Nah, itu tafsirnya dari yang pertama, keberadaan Allah sebagai Rabb bagi alam semesta. Itu tafsir tadi yang cukup panjang ini ya. Jadi kita baca sama-sama ya. Ya gitu. Yang disebutnya itu siapa, Pak? Hah? Ya, katanya. Ya Allah. Oh, iya. Ya enggak tergantung kalimatnya, ya kan, ada juga manusia seperti makhluknya kan gitu. Makhluknya itu makhluknya Allah gitu, ya kan? Iya. Kalau ilmunya ya ilmunya Allah gitu. Yang dipelajari oleh makhluknya, gitu, oleh hamba. Maka tidak layak baginya membiarkan hamba-hambanya tersia-sia dengan tidak memperkenalkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan akan membahayakan nanti ya, di akhirat dan dunia ya. Karena hal itu dapat mengurangi rububiyahnya kekuasaan Allah ya. Dan penisbatan semacam ini berarti tidak menghormatinya dengan sebenar-benarnya. Nah, itu yang pertama ya, tentang Maliki Yaumiddin tadi itu ya. Luar biasa ini tafsir daripada Ibnu Qayyim ya. Sama juga yang lagi ngetren itu dawa ya. Itu juga luar biasa itu bagus. Kedua, dari nama Allah itu sendiri sebagai Tuhan yang berhak diibadahi, sedangkan tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahui cara beribadah kepadanya kecuali melalui rasul-rasulnya. Jadi contoh kita, teladan kita Rasulullah, bukannya Ustadz Ani kan gitu. Ibnu Qayyim aja seorang yang ulama besar ini kan gitu. Itu masuk gurunya Ustadz Yazid. Yang ketiga, dari namanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, karena rasa kasihnya menghalangi untuk membiarkan hamba-hambanya dengan tidak memberitahukan kepada mereka apa yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan puncak kesempurnaan mereka. Karena itu, barang siapa telah memberikan hak kepada nama Ar-Rahman, niscaya dia tahu bahwa nama tersebut mengandung pengertian bahwa dia mengutus para rasul dan menurunkan hujan, menumbuhkan rerumputan, dan mengeluarkan biji-bijian. Maka penunjukan rahmat terhadap sesuatu yang dapat menghidupkan hati dan ruh itu lebih besar daripada penunjukan terhadap sesuatu untuk menghidupkan kehidupan badan dan anggotanya. Tetapi orang-orang yang hatinya terhalang hanya mengetahui apa yang menjadi bagian binatang dan serangga saja dari nama ini. Sedangkan ulul albab, seorang yang paham ya, mengetahui apa yang ada di balik ini semua. Orang nggak paham ya, dia ibaratkan seperti binatang gitu kan. Letterlock begitu aja kan. Padahal Maliki Yaumiddin ini ya semua gitu, kekuasaan Allah gitu. Bukan hanya di akhirat, dunia dia berkuasa dengan kasih sayang, rahmatnya tadi ya gitu. Ya, Maliki Yaumiddin. Yang keempat, dari penyebutan Maliki Yaumiddin atau hari pembalasan, karena pada hari itu Allah membalas amal hamba-hambanya, diberinya mereka pahala atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan,
dan disiksanya mereka atas kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan yang mereka kerjakan. Allah tidak akan sekali-kali mengazab seseorang sebelum dikemukakannya hujah terlebih dahulu kepada orang itu. Sedangkan hujah-hujah tersebut disampaikan lewat rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya. Setelah penyampaian hujah-hujah itu, mereka berhak menerima pahala dan siksa sesuai dengan kepatuhan dan ketidakpatuhan mereka. Dan untuk itu mereka akan digiring pada hari pembalasan. Orang-orang yang baik akan digiring menuju ke surga penuh kenikmatan, sedangkan orang-orang yang durhaka dan akan digiring menuju neraka. Alhamdulillah ya, yang sampai kita digiring ke neraka ya gitu. Luar biasa ya, ini Maliki Yaumiddin itu sangat luas sekali, banyak sekali tafsirnya. Gitu. Kemudian yang kelima, dari firman-Nya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Ya kan? Kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa maunya Allah dan Rasulnya. Ya kan, baru diterima. Kalau enggak bakal diterima. Kita tahu, makanya diutuslah Rasul. Nah, jadi apa yang disampaikan Rasul itu dari wahyu dari Allah. Kita tinggal ngikutin aja. Sebenarnya kita tinggal jiplak aja kok. Iya, fotokopi aja, paste aja. Gak usah sok ini nambah ibadah gitu kan. Karena itu kan menambah namanya kan. Nabi kan nggak begitu. Makanya kalau kita mau sholat, tuh pelajari dulu bagaimana sholat Nabi. Mau ziarah kubur, bagaimana tuh ziarah kuburnya Nabi, ya kan? Mau nguburin, gimana? Ada nggak azan dalam kuburan kan gitu? Gitu. Jadi kita ini kebanyakan nambah-nambah seolah-olah kayak bagus gitu kan. Kalau ditanya itu kan baik, gitu selalu gitu kan. Dalil itu bukan bagaimana baik, bagaimana Quran dan Sunnah itu dalil namanya, ya kan? Ya, sekali lagi ibadah itu yang diridhoi, bagaimana diridhoi Allah, dan beribadah kepada Allah yakni bersyukur kepadanya, mencintai dan takut kepadanya. Itu merupakan panggilan fitrah dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Tetapi tidak ada jalan untuk mengetahui tata cara peribadatan itu kecuali dengan adanya penjelasan dan keterangan dari Rasul. Nggak ada ibadah. Dari mana dapat ibadah kalau bukan dari Rasulullah, gitu kan? Gitu. Semua utusan Allah itu ya, nabi-nabi yang lain itu. Hal ini menunjukkan bahwa pengutusan para rasul merupakan sesuatu yang diakui keberadaan dan kebutuhannya oleh akal manusia. Mustahil dunia tidak memerlukannya, sebagaimana mustahilnya alam tanpa ada yang menciptakannya. Karena itu, barang siapa mengingkari rasul berarti ia mengingkari Allah yang mengutus rasul itu dan tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang yang kufur kepada rasulnya berarti kufur juga kepada Allah, kepadanya itu kepada Allah, ya gitu. Ya, sekali lagi ditekankan bahwa ibadah itu bagaimana maunya Allah, ya gitu. Kita baru tahu dari Allah itu kan melalui rasulnya, gitu. Ya, jadi rukun ibadah itu ya sebenarnya rukun ibadah agar diterima Allah itu cuma dua, ya, ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Nabi. Itu aja udah. Kalau enggak, ya tanya Nabi lu siapa kan gitu, ya kan? Yang ngajarin itu siapa? Bingung kan? Ini bagus sekali ya, saya baru sih bacanya. Keenam, dari firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya hidayah adalah keterangan dan petunjuk. Sedangkan taufik dan ilham
datang setelah keterangan dan petunjuk itu. Ya. Jadi hidayah adalah keterangan dan petunjuk. Sedangkan taufik biasanya kan suka digabung tuh, kalau hidayah taufik berarti terpisah tuh ya. Ini dijelaskan hidayah itu keterangan dan petunjuk. Taufik dan ilham datang setelah keterangan dan petunjuk itu. Setelah dapat hidayah baru dapat taufik. Taufik itu ya ilmu. Nah, kan amal. Jadi kan kalau kan taufik dan hidayah. Iya. Hidayah kita udah dapat semua. Hidayah itu kita dapat hidayah Islam kan, itu udah luar biasa kan. Kalau yang Kristen nggak dapat hidayah dia. Nah, tinggal kita mengembangkannya. Namanya disebut dengan taufik dan ilham. Hidayah dulu ya Pak ya. Hidayah dulu. Taufik. Ya, hidayah kan keterangan ya, petunjuk. Kemudian taufik dan ilham datang setelah keterangan dan petunjuk itu. Tidak ada jalan untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk itu melainkan dari Rasul. Oh, ya kan? Tidak ada jalan lain selain dari Rasul itu, petunjuk itu. Hidayah kita udah dapat dari Allah kan? Terlahir sebagai Islam misalnya itu. Kalau kita kafir dulu enggak. Nah, begitu kita masuk Islam, nah itulah hidayah. Enggak cukup hidayah, harus belajar. Itu taufik dan ilham. Apabila penjelasan petunjuk dan pengetahuan telah diperoleh, maka selanjutnya akan diperoleh hidayah taufik. Nah, penerimaan hati terhadap petunjuk itu. Penanaman iman dan hati dalam hati, cinta terhadap iman, dijadikannya iman itu indah dalam hati. Jadi kalau orang beriman, ya kan indah dalam hati itu dan nyaman dia kan. Kalau kadang-kadang kita ya, kalau kita itu jam berapa ini kok lama bener sih misalnya gitu kan, atau asar gitu kan gitu, itu namanya iman. Kalau kita udah baru aja duduk udah azan lagi, nah itu godaan tuh kan, ada yang begitu kan, baru nyampe rumah duduk udah azan lagi. Jadi kayak ada yang berontak gitu ya, setan gitu. Kalau kita yang beriman, kita tunggu lama bener nih kan kapan nah, gitu. Iya, masjid kita kan gitu kan. Ya, jadi dijadikannya iman itu indah dalam hati, menimbulkan pengaruh dan motivasi ridho terhadap keimanan dan gemar kepadanya. Oh ya kan, ridho kita. Gitu. Kayak ini kita hujan-hujan, belum hujan kita udah jalan kan gitu. Iya, kalau telat dikit udah terus tuh kan gitu. Keduanya merupakan hidayah yang amat penting. Kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan tanpa adanya hidayah ini. Keduanya mengandung penjelasan dan pengenalan terhadap kebenaran yang tidak kita ketahui secara terperinci ataupun secara garis besar. Selanjutnya adalah pemberian ilham kepada kita terhadap keimanan itu dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkeinginan untuk mengikutinya secara lahir dan batin. Masya Allah ya, itu iman luar biasa. Kemudian menciptakan kemampuan dalam diri kita untuk melaksanakan petunjuk, maksudnya hidayah tadi ya. Ini dengan ucapan, perbuatan, tekad dan kemauan yang kuat, kemudian dikekalkannya hal itu untuk kita dan dimantapkannya kita pada kebenaran itu hingga kita meninggal dunia. Nah, gitu. Saya minum dulu ini semut banyak. Jadi kalau iman sudah tertanam dalam hati sampai kita meninggal, ya, sehingga kita bisa husnul khotimah kan, dapatnya itu. Dari sini kita mengetahui betapa perlunya seorang hamba memanjatkan doa. Ini, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya.
Setiap hari kita berdoa tuh kan, 17 kali kan dalam satu hari satu malam ya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita melakukan bid'ah ini, bid'ah itu, gimana kita sendiri yang mengingkari kan? Kalau kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus kan gitu. Ya. Jadi memanjatkan doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Melebihi keperluan lainnya. Di samping itu kita mengetahui pula ketidakbenaran orang yang mempertanyakannya. Apabila kita sudah mendapatkan petunjuk, mengapa kita memohon hidayah petunjuk lagi? Karena kebenaran yang belum kita ketahui masih sangat banyak. Ada hal-hal kebaikan yang kita tidak ingin mengerjakannya, baik karena sembrono maupun karena malas, atau hal-hal yang kita inginkan tetapi kita tidak mengerti. Ada pula hal-hal yang kita kehendaki tetapi kita tidak memiliki kemampuan melakukannya, tidak mengetahui jumlah dan perinciannya yang tidak terbatas. Karena itu kita membutuhkan hidayah yang sempurna. Barang siapa telah mendapatkan hal-hal tersebut, maka permintaannya akan hidayah. Berarti permintaan agar hidayah itu mendapat atau ditetapkan dan dikenalkan untuknya. Masih ada tingkatan lain dari hidayah yang merupakan tingkatan puncak itu. Hidayah pada hari kiamat ke jalan surga. Jadi masih ada tingkatan yang lain dari hidayah yang merupakan tingkatan puncak, yaitu hidayah pada hari kiamat ke jalan surga, atau jalan yang menyampaikannya ke surga. Barang siapa di dunia ini diberi petunjuk kepada jalan Allah yang lurus, jalan lurus yang dengannya Allah mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, maka di akhirat nanti orang ini akan mendapatkan petunjuk ke jalan lurus yang menyampaikannya ke surganya dan tempat pahalanya. Kita ngikutin maunya Allah dan Rasul, jalan surga itu. Masih banyak ya yang belum kita amalin itu. Kita ngamalin sholat duha, sholat tahajud atau witir ya, qobliyah, rawatib ya, itu aja udah waktu kita udah banyak kan termakan, belum baca Quran kan gitu ya. Sekokoh langkah kaki seseorang hamba di jalan yang dipancangkan Allah untuk hamba-hambanya di dunia ini, sekokoh itu pula langkah kakinya di atas titian yang dipasang di atas neraka jahanam. Jadi kalau kita semangat kokoh mengejar akhirat di dunia ini, nanti di akhirat kita melewatin siratal mustaqim, aman. Karena siratal mustaqim itu di bawahnya tuh jurang gitu, neraka jahanam gitu. Yang kail-kail siap menyamber itu kan. Ya, gitu. Sebagaimana perjalanannya menempuh jalan hidup agama ini di dunia, seperti itu pula perjalanan waktu melintasi titian. Nah, ini perlu kita camkan ya. Jadi kita untuk melewati jalan siratal mustaqim itu tuh bagaimana jalan kita di dunia ini. Kekokohan kita, kekuatan kita, kemauan kita, itu intinya. Kata Ibnu Qayyim ya. Itu. Luar biasa ini dari tafsirnya dia ya, ihdinas siratal mustaqim itu. Karena itu ada orang yang melintasi titian seperti kilat. Ya, karena dia nggak nunggu azan, kadang-kadang udah waktunya belum azan udah datang, kan bisa lagi gitu. Berbuat kebaikan dia paling cepat, gitu, ya kan. Nanti kita di akhirat itu ada yang seperti kilat, ada yang merangka-rangka gitu kan, ada yang jalan mati hidup ini jebur ya kan gitu. Ada yang udah jebur nggak balik lagi, ada yang balik lagi gitu ke jembatan itu. Ya. Ada orang yang melintasi titian seperti kilat, ada orang yang melintasi dengan kecepatan sekejap mata.
ada yang melintasi dengan kecepatan angin, ada yang melintasinya seperti larinya kuda, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, dan ada yang langsung dihempaskan ke neraka. Nauzubillah ya. Jangan sampai nih kita yang terakhir nih. Gitu. Karena itu hendaklah seseorang memperhatikan bagaimana perjalanannya di atas jalan yang lurus, yakni bagaimana perhatian, kepedulian, sikap dan pelaksanaannya terhadap agama Islam di dunia ini, karena ia akan mendapatkan balasannya yang setimpal di akhirat, Pak. Ini Ibnu Qayyim yang luar biasa ini. Saya kadang-kadang merinding ya, baca ini. Ya kan? Bagaimana kita mau masuk surga sedangkan kita ibadah di dunia aja mau seenaknya gitu lah, sedapatnya. Enggak bisa. Iya. Dengar kajian tidur. Dia kan cuma datang doang biar kelihatannya orang rajin alim ya, tapi di tidur ya. Kayak gitu. Ada itu. Bukankah kamu tidak dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini dalam surat An-Naml ya, ayat 90, surat yang ke-27 An-Naml. Jadi, bukankah kamu tidak dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, kalau ada Quran bisa dibaca sih. Boleh ambil aja kalau nanti ketemu ya. Gantian bacanya. Hendaklah ia memperhatikan subhat-subhat dan syahwat-syahwat yang menghalangi perjalanannya di atas jalan yang lurus ini. Karena itu semua merupakan besi-besi pengait di pinggir kiri dan kanan titian tersebut yang akan menyambar dan mengaitnya hingga ia tidak dapat melintasi titian itu. Kalau di dunia ini banyak subhat dan syahwat yang diterjangnya, maka demikian pula besi-besi pengait dan rintangannya di atas titian akhirat tersebut. Ya kan? Subhat, syahwat, hawa nafsu ya. Subhat itu sebenarnya itu enggak benar tapi dibener-benerin lah, itu bahaya tuh. Dengan dalil juga lagi kan. Nah, itu subhat. Subhat itu kalau kata ulama itu menyambar seperti petir, seperti api. Nanti kalau kita terjerumus di situ ya melalui titian itu kita akan disambar juga. Tuh. Coba surat ke Fussilat 41, Pak. Dari surat 41 ayatnya 46. 41. Fussilat. Ya, cari yang cepat. Udah dapat. Ayatnya 46, Pak. Coba baca, Pak. Dah. Apa artinya coba? Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, pahalanya untuk dirinya sendiri. Iya. Barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dirinya sendiri. Nah. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menjolimi hamba-hambanya. Ya. Sudah dijelaskan di sini bahwa Tuhanmu sama sekali tidak menganiaya hamba-hambanya. Ya. Karena kita sendirilah yang pengen dizolimi ya, karena kita nggak mau ikut gitu kan. Karena itu permintaan hidayah tersebut meliputi permintaan untuk dapat memperoleh semua macam kebaikan dan keselamatan dari semua bentuk keburukan. Yang ketujuh, dari penjelasan tentang sesuatu yang diminta itu sendiri, yaitu jalan hidup yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Sementara itu, suatu jalan tidak dapat dikatakan sebagai sirat sehingga ia mengandung 5 hal.
Itu 5. Yang pertama itu lurus, dapat menyampaikan ke tujuan. Tujuan kita mana? Surga. Kan gitu. Terus kemudian dekat. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian lapang. Yakni dapat menampung semua orang yang lewat dan dapat dipastikan sebagai jalan mengantarkan kepada tujuan. Yang kelima ya. Tidak diragukan lagi bahwa jalan hidup yang lurus itu telah mencakup kelima hal tersebut. Pengidentifikasian ya. Jalan sebagai jalan lurus mengandung pengertian bahwa jalan itu dekat. Karena garis lurus adalah garis yang paling dekat yang menghubungkan dua titik. Jika jalan itu bengkok, berarti jalan itu panjang dan jauh. Ya, lurus itu jalannya dekat sebenarnya dua titik itu kan. Tuh. Kalau kita udah bengkok-bengkok dapat subhat itu ya, kan gitu. Jauh bengkok-bengkok kan gitu. Kelurusan jalan juga mengandung pengertian bahwa jalan itu dapat menyampaikan ke tujuan dan dapat menampung semua orang yang lewat di atasnya. Sedangkan disandarkannya jalan ini kepada orang-orang yang diberi nikmat dan disifatinya dengan jalan yang bertentangan dengan jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat, menunjukkan bahwa jalan ini jelas dan tertentu. Sirat terkadang diidofahkan kepada Allah karena dialah yang mensyariatkan dan menggariskannya seperti dalam firman-Nya surat Al-An'am ayatnya surat ke-6 Pak. Ayatnya 153. Surat ke-6 ayatnya 153. 5153. Nah. Dari 51 Pak. 153. 153. Iya. Surat ke-6 Al-An'am. Agak lama ya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Karena ini diambil penggalannya dia ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Dalam surat Asy-Syura ayatnya 53. Nah, itu ya. Petunjuk itu maksudnya ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Al-Qasas ayat 28 ayat 56. Surat ke-28 ya Al-Qasas. Karena yang dimaksud dengan memberi petunjuk pada surat Asy-Syura itu ialah memberi penjelasan. Sedang yang dimaksud memberi petunjuk dalam surat Al-Qasas ini adalah hidayah taufik, menjadikan hati mau menerima dan melaksanakannya. Seperti Abu Thalib, ya kan? Dia nggak dapat hidayah dan taufik dari Allah. Padahal dia luar biasa membela Islam, luar biasa dia membela Nabi. Disuruh syahadat, ya pamanku syahadatlah biar aku bisa membantumu nanti di akhirat kelak. Begitu dia mau syahadat, si Abu Jahal udah kan udah gangguin aja tuh kan. Kamu nggak takut dengan agama nenek moyang katakan gitu. Akhirnya itu sampai 3 kali, akhirnya wafat dia dalam keadaan kafir. Kasihan. Nabi sedih, nangis Nabi. Tapi dia masuk neraka, nerakanya ringan. Cuman jempol kakinya kena, tapi melepuh otaknya coba. Lu bayangin bagaimana badannya semua kan. Nanti kalau neraka paling ringan, nerakanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Itu karena neraka paling ringan karena melihat Muhammad atau gimana? Iya, karena dia
dia banyak membantu Nabi kan, Kebaikan kebaikannya banyak. banyak dengan Rasulullah. Dia pasang badan kalau orang ini mau menghajar dia kan, gitu. Tapi biar cuma jempolnya juga kan otaknya melepuh kan, sakit ya. Sakit apa? Gitu. Kita kebakar lilin aja. Kita kena duri dalam daging gimana sih? Kebakar lilin aja kita mau gitu. Yang sering rokok misalnya itu kan sudut gitu. Kena selikan. Hah? Kalau kena selikan kaget. Ya, Masya Allah. Ya, itu lagi ya. Baru ya. Kadang-kadang sirat atau jalan ini dinisbatkan kepada manusia seperti dalam surat Al-Fatihah karena mereka adalah orang yang menempuhnya jalan itu dibuat untuk mereka dan mereka adalah orang-orang yang melintasinya. Aduh, tanggung banget ya. Udah, itu aja ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita lanjutkan yang poin ke-8. Ini kita baca sama-sama ya, nanti kita cerna sama-sama, kita diskusiin, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya baca ini juga luar biasa ya. Jadi kayaknya iman kita itu baru segini loh. Katanya gitu, kita bisa koreksi diri kita sendiri gitu loh. Nggak usah ngoreksi orang, biar aja kan. Gitu. Banyak masalahnya kita. Iya, gitu. Ya, ini aja mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri. Karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.